Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita jumpa lagi dalam lawatan hati GKI Residen Sudirman episode 125. Kali ini kita akan merenungkan satu topik, Roh Kudus menemaniku. Saudara, Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy pernah mengatakan, jika ingin berjalan cepat, berjalanlah sendirian. Jika kamu ingin berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Melalui ungkapan ini, Presiden Kennedy ingin menegaskan betapa pentingnya seorang teman dalam sebuah perjalanan. Artinya, saudara, saat ingin berjalan cepat, sesungguhnya di saat itulah kita menempatkan diri kita tidak membutuhkan teman, bahkan tidak peduli akan teman yang hadir di sekitar kita. Dalam posisi diri seperti itu, sangat mungkin diri kita akan menjadi cepat lelah. Perjalanan menjadi membosankan, tidak ada kegembiraan, bahkan timbul perasaan sepi, khawatir, dan rasa takut di sana. Bisa jadi pada akhirnya kita menyerah dengan kesulitan yang kita hadapi. Kita menyerah dalam perjalanan itu karena kesulitan yang kita hadapi yang datang menerpa dalam perjalanan. Sebaliknya, saudara, jika ingin berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Saudara, berjalan jauh memang membutuhkan semangat, membutuhkan ketekunan, membutuhkan tekad untuk terus berjalan walaupun menghadapi kesulitan. Bukan hanya itu, tetapi membutuhkan keyakinan bahwa ujung dari perjalanan itu adalah sebuah keindahan. Bagaimana hal itu bisa terjadi dan bisa kita capai? Salah satunya adalah karena hadirnya seorang teman. Saudara, di sanalah kita bisa saling berbagi, saling mendukung, dan menghadapi kesulitan itu bersama-sama dengan hadirnya teman. Saudara, situasi dan kondisi seperti itulah yang dipahami Tuhan Yesus sebelum Dia meninggalkan para murid yang dipanggil melanjutkan misi keselamatan dalam dunia ini. Tuhan Yesus paham perjalanan para murid tidaklah mudah. Mereka akan menghadapi penolakan, bahkan penderitaan dan kesulitan yang bisa jadi tidak mudah dipahami dan dijalani. Oleh sebab itu dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17, Tuhan Yesus berkata kepada para muridnya, "Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu." Saudara, apa makna pesan Tuhan Yesus kepada para murid ini? Ada dua makna yang patut kita renungkan. Yang pertama, saudara, Dia menjadi teman yang menolong. Tuhan Yesus menyebut Roh Kudus sebagai penolong. Kata penolong terjemahan dari kata Yunani parakletos. Secara harfiah berarti seseorang yang dipanggil untuk mendampingi agar menolong. Kata parakletos juga berarti penasehat, penguat, penghibur, pembela, juru selamat, dan sahabat. Artinya, saudara, Roh Kudus yang Allah berikan dalam kehidupan kita, yang diam dan tinggal di dalam hati kita itu sebagai pribadi yang mendampingi kita, yang membela kita, yang menguatkan kita, dan selalu siap siaga mendampingi kehidupan kita. Dia juga menghibur saat kita menghadapi situasi yang sulit, bahkan menjadi pendoa syafaat bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Pertolongan Roh Kudus hadir melalui suara hati kita yang mengarahkan kehendak
dalam diri kita agar kita kuat dan mampu menyelesaikan persoalan sesulit apapun dalam kehidupan ini. Yang kedua, saudara, dia menjadi teman yang menuntun pada kebenaran. Apa artinya? Saat menghadapi tantangan, rintangan, dan kesulitan, bisa jadi diri kita tidak mampu lagi untuk menghadapi dan berjalan di dalam kebenaran. Kita menjadi orang-orang yang menuruti keinginan dan kehendak diri kita sendiri. Yang luar biasa adalah dia menyertai secara sempurna melalui kuasa Roh Kudus-Nya. Penyertaannya yang sempurna itu akan menyingkapkan hal-hal yang salah di dalam diri kita dan memampukan hidup kita berjalan dalam kebenarannya. Yang seharusnya kita lakukan adalah mendengar nasihat dan tegurannya. Tuntunan Roh Kudus akan memampukan kita untuk terus belajar dan bertekun melakukan kebenaran dalam kehidupan ini. Tujuannya, saudara, bukan hanya untuk diri kita, tetapi agar setiap orang yang ada di sekitar kita juga mengenal sang kebenaran yang hidup di dalam kehidupan kita. Saudara, perjalanan panjang sebagai murid Kristus dalam dunia ini memang tidaklah mudah. Ada saat-saat di mana situasi dan kondisi begitu sulit kita hadapi dan jalani. Bisa jadi kita berada dalam satu titik, tidak mampu lagi berkata-kata, tidak mampu lagi melangkah, bahkan seolah tidak ada daya lagi untuk berjalan maju. Mari kita ingat penyertaannya sempurna. Roh Kudus selalu hadir, menemani perjalanan hidup kita, selalu menolong, memberi kekuatan, dan menuntun dalam kebenarannya. Saudara, saat merayakan Pentakosta, sesungguhnya perayaan itu mengingatkan bagi setiap kita bahwa Roh Kudus sudah berdiam dan terus bekerja, berkarya dalam diri kita. Pertanyaannya, saudara, masihkah kita bersedia melibatkan Dia? Mari membangun kepekaan, merasakan kehadirannya dengan selalu bersedia berbicara, berjalan bersama, dan mengikuti tuntunannya. Selamat memberi diri dan hati, ditemani oleh Roh-Nya yang kudus, hingga kita mampu melanjutkan misi keselamatan Allah di dalam dunia ini bagi orang-orang di sekitar kita. Saudara, kondisi pandemi masih butuh ketekunan kita untuk tetap waspada. Mari kita tetap menjaga protokol kesehatan. Mari kita tetap jaga kesehatan. Mari kita tetap semangat dimanapun kita berada. Tetap jaga hati. Roh Kudus menemani perjalanan kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.